Kalau ada simbol kayak gini, Ntar dulu kan, ntar dulu. Kak, kok yang lain nggak bisa masuk sih, Kak? Apa baca Harry Potter?
Baik, sudah siap ya kelas? Sudah ada 10 peserta. Silakan yang masih belum bergabung. Baik, ditunggu 5 menit lagi untuk yang lainnya. Yang lainnya tes suara coba. Yang lainnya, halo, bisa dengar suara Pak Heru? Bisa dengar suara Pak Heru? Ayo, yang bisa dengar suaranya hadir, nyaut. Bisa dengar suaranya? Diaktifkan speakernya dulu, diaktifkan speakernya. Speakernya diaktifkan dulu. Sudah diaktifkan dulu speakernya untuk menyapa kehadiran. Baik, sudah ada 13 peserta. Pak Heru akan mulai. Bagaimana suara Pak Heru terdengar? Suara Pak Heru terdengar tidak? Dengar. Ya, alhamdulillah. Baik. Baik, untuk sementara speaker kalian ya dimatikan, mikrofonnya dimatikan, di mute mikrofonnya. Ada lambang mematikan mikrofon. Kita akan mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Jumadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, seluruh siswa kelas 84 yang mudah-mudahan seluruhnya hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang belum bergabung ditunggu, silahkan untuk bergabung ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini Senin 21 September 2020, mari kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan baca suratul Fatihah di dalam hati. Berdoa bersama dimulai. Baik, alhamdulillah. Sebelum Pak Heru melanjutkan, Pak Heru akan memeriksa dulu kehadiran. Speakernya boleh diaktifkan, speakernya silakan. Speakernya dihidupkan. Akan dicek kehadirannya. Ada 36 siswa yang terdata di kelas 84. Akan dicek satu persatu kehadirannya. Adelia Stefani Jasmine, ada? Boleh dihidupkan speakernya yang ditanya. Adelia Stefani Jasmine, belum? Aditya? Ahmad Fadli Arifin?
Amiruddin Siddiq. Amiruddin Siddiq mana hadir? Andi Arpan. Aura Pratama Putri. Bella Ardiana. Bintang Arya Persada. Nanti kalau Galuh hadir pagi ya. Ramas Tohadi. Ya, speakernya boleh dihidupkan. Yang dipanggil namanya boleh jawab hadir. Khairul Rizki Maulana. Dwi Ana Putri Rasidah. Fatin Aulia Mukti. Galuh Prihatini. Hadir Pak. Gilang Ramadan. Marlina. Melinda. Mevira. Muhammad Afrizal. Muhammad An'im Billah. Muhammad Azka Sudrajat. Muhammad Azril Ramadan. Muhammad Febrian Fajar. Ya, boleh dihidupkan speakernya untuk jawab. Muhammad Hasila Akbar. Nazwa Salsabila. Nuryansah Maulidina. Pandu Anggoro. Ratna Dwi Anjani. Salsabila. Setiani Wulandari. Ada Setiani Wulandari, ketua kelas? Hadir ketua kelas? Sylvia Ramadhani ada? Siva Putri Cahyani. Tio Hadi Hartono. Vena. Lino Fianti. Wajdah Sofi Hakim. Yulia. Dan Zaskia Sarah Anzani. Hey. Sekarang speaker kalian dimatikan dulu speakernya. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Baik, seluruh siswa kelas 84. Ini adalah kali pertama kita belajar dengan Zoom. Biasanya kita lakukan dengan Google Classroom atau melalui WA. Ya, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk tatap muka walaupun dengan Zoom. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab sholat sunnah, ya, bab sholat sunnah. Ya, boleh diaktifkan speakernya nanti kalian mungkin untuk berpartisipasi menjawab pertanyaan, menjawab apa yang Pak Heru tanyakan. Baik, ya. Pak Heru ingin mengulang sedikit, menyampaikan sedikit tentang bab sholat sunnah, ya. Sekarang siapa yang berani menjawab apa yang dinamakan dengan sholat sunnah? Silahkan, satu orang boleh bicara. Apa yang disebut dengan sholat sunnah atau pengertian dari sholat sunnah? Silahkan. Ayo speakernya dihidupkan. Sylvia Ramadhani atau siapa saja boleh. Setiani, silahkan. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang berani jawab? Mana? Nggak ada suaranya? Yang lain? Baik, diulang sedikit ya. Sholat sunnah adalah sholat yang sifatnya dianjurkan. Ya, diulang. Sholat yang sifatnya dianjurkan. Tidak wajib untuk dikerjakan, namun berpahala apabila dikerjakan. Tetapi bila tidak dikerjakan, maka dia tidak berdosa. Sholat sunnah sendiri, ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari, terbagi menjadi 3. Ya, terbagi kepada 3. Ada sholat sunnah yang berjamaah. Ada sholat sunnah yang munfarid atau sendirian. Ada sholat sunnah yang dikerjakan boleh berjamaah, boleh juga munfarid. Ya, baik. Bagaimana suara Pak Heru terdengar? Ayo, mic-nya diaktifkan. Suara Pak Heru terdengar? Suara Pak Heru terdengar tidak? Videonya diaktifkan, mic-nya diaktifkan. Ya.
Stiani mana Stiani? Silvia. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi, ya. Kita akan memasuki bab kelima, yakni yang masih berkaitan dengan sholat. Nah, ini berkaitan dengan salah satu bagian yang ada di dalam sholat. Hari ini kita akan belajar tentang materi sujud, ya. Baik, untuk lebih jelasnya, ya silakan saksikan, ya, tayangan yang akan Pak Heru berikan berikut ini. Ya. Baik, ya. Kita akan mempelajari bab tentang sujud, ya. Ini adalah materi di bab 5. Judulnya secara lengkap, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Lanjut. Ya, peta konsep dari materi ini ya nih, kita sampaikan peta konsepnya. Kita akan belajar tentang 3 macam sujud, ya. Jadi yang pertama ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Jadi sujud ini terbagi 3. Yang pertama sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nanti masing-masing akan kita pelajari. Ya. Bisa didengar? Baik, kita lanjutkan. Ya, sebentar Pak Heru cek, rupanya ada yang ingin masuk lagi, sebentar. Dicek. Ya, silakan yang baru bergabung, ya. Yang baru bergabung sudah ada 21, ya. Dengan Pak Heru berarti sudah ada 22, ya. Dengan Pak Heru dan Pak Jumadi berarti 20 siswa. Baik. Kita lanjutkan, ya. Itu bab berapa, Pak? Bab kelima. Ya, sambil dibuka buku paketnya boleh. Bab kelima. Ya, ini tujuan pembelajaran. Itu bab berapa? Baik, speakernya boleh dimatikan. Bab 5. Boleh dimatikan ya. Ya, bab Speakernya 5. dimatikan ya. Speakernya dimatikan. Setelah mengikuti pembelajaran oleh Zoom, peserta didik diharapkan dapat, ya. Yang pertama menjelaskan pengertian sujud dengan benar. Perhatikan, menjelaskan pengertian sujud dengan benar. Yang kedua menjelaskan macam-macam sujud dengan benar. Menjelaskan macam-macam sujud dengan benar. Yang ketiga menjelaskan ketentuan dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita. Baik, kita langsung masuk kepada ya yang keempat ya. Mempraktikkan tata cara dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Ya, kita lanjut. Pengertian sujud, perhatikan ada pengertian sujud. Ya, boleh sambil dicatat di buku tulisnya, dibuka buku paketnya, ya. Buku paketnya sambil dilihat. Sabar, Pak, sabar. Ya. Dulu Pak, bentar Pak, lagi nyari. Bentar, Pak. Ya, speakernya dimatikan, speakernya dimatikan, speakernya Padli, apaan dimatikan. sih Padli? Speakernya dimatikan. Baik, ini pengertian Ya sujud. Pak, ya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya. Sujud adalah satu bentuk kepasrahan dan hambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan posisi dahi ya, dahi itu jidat ya. Telapak tangan, kaki dan lutut semua menempel ke tanah.
atau ke alas sujud. Ya. Ingat garis besarnya, hanya kepada Allah saja manusia boleh bersujud sebagai bentuk kepasrahan total kepada Allah. Ya, jadi manusia tidak diperbolehkan, ya, dalam Islam manusia tidak diperbolehkan sujud kepada selain Allah, baik kepada sesama manusia, kepada benda-benda atau makhluk-makhluk yang lainnya. Ini pengertian dasar dari sujud, ya. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk macam-macam sujud. Perhatikan macam-macam sujud. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur. Nah, sesuai namanya, ini mungkin sering kalian dengar, sujud syukur, ya. Kita akan, ya, yang kedua sujud sahwi, ya. Yang ketiga sujud tilawah. Jadi kalau ditanya sujud ada berapa? Ada 3. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya. Baik, diulang, macam-macam sujud ada 3, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa itu sujud syukur? Ya, perhatikan. Nah, ini pengertian sujud syukur. Ya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau kebaikan, atau terhindar dari bahaya. Jadi, jika kita menghadapi 2 keadaan, ya, keadaan pertama kita mendapatkan kesenangan, ya, mendapatkan nikmat. Keadaan kedua kita atau terhindar dari bahaya, ya. Nikmat tentunya beragam, banyak, ya, dari yang kecil sampai yang besar, dan tentunya setiap hari kita mendapatkan nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi hukum sujud syukur ini tidak wajib, ya, hukumnya sunnah. Dengan berdasarkan, ya, dalil, ya. Dengan berdasarkan dalil kita lihat, ya. Perhatikan. Oke, Pak Heru bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu dalil dari hadis Nabi, an Abi Bakrata anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ya, ini dalil dari sujud syukur. Ya, jadi diulang, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau kebaikan, atau terhindar dari bahaya, atau, ya, terhindar dari yang malapetaka, musibah. Nah, seperti sekarang kita sedang banyak diliputi musibah, ya, baik musibah penyakit yang sedang menjadi pandemi, ya, COVID-19, maka kita patut bersyukur kepada Allah apabila kita terhindar dari penyakit tersebut. Nah, contoh lain, belum lama kemarin di Kalibaru, ya, terjadi kebakaran di RW 8. Apabila kita terhindar dari musibah kebakaran, maka artinya kita masih diselamatkan oleh Allah. Maka dengannya kepada Allah kita disunnahkan untuk melakukan sujud syukur. Baik, mikrofonnya boleh diaktifkan, tapi tidak untuk bicara, ya. Kalau ditanya saja baru bicara. Baik, sujud syukur ini bagaimana bisa dipahami? Ya, Pak. Ya. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Sujud syukur bisa dipahami? Adelia, Stefani, Jasmine. Bicara. Ya, boleh Waktunya bicara, boleh bicara. Sujud syukurnya bisa dipahami? Ya, yang lain? Ya. Ada. Sabila, Bisa, Maulana Pak. Putri, Ya, Andi Arpan, paham dengan sujud syukur sebelum dilanjutkan? Ya. Paham? Ya, yang Pak Heru tampilkan terbaca. Pandu, Pandu paham Pandu? Ya. Muhammad Azka Sudrajat, ya. Paham, Pak. Baik. Ya.
Insyaallah paham, Pak. Ini sujud syukur. Kita lanjutkan ya. Ini pengertiannya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, Masih hidup. adapun cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Nah, cara melaksanakan sujud syukur ya, ketentuannya. Pertama, tetap harus menghadap kiblat. Nah, mana itu kiblat? Ya, kiblat adalah di mana kita menghadap ketika kita sholat. Jadi dalam sujud ini tidak boleh asal sujud, ya. Ya, tidak boleh asal menghadap, tapi betul-betul kita harus tahu bagaimana dan kemana arah kiblatnya, ya. Tentunya bagi kita sudah paham karena kita tidak tinggal di hutan, kita tinggal di daerah yang banyak masjid, banyak musola, insya Allah kita tahu kemana arah kiblat. Kecuali kita sama sekali tidak tahu kemana arah kiblat. Ketika kita tersesat, maka boleh menghadap kemana saja. Yang kita yakin itu adalah arah kiblat. Baik, menghadap kiblat. Yang kedua, niat di dalam hati, ya, sujud, niat untuk sujud, lalu sujud 1 kali dengan membaca bacaan yang terpampang, yang tampil berikut ini. Baik, bacaannya mudah ya. Perhatikan bacaannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, sekarang dibaca sama-sama, coba. Semuanya baca. Ayo. Subhanallah. Ayo sama-sama baca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bacaan ketika kita sujud syukur, ya. Cukup dibaca 1 kali, ya. Sujud, kemudian duduk kembali, lalu salam. Baik, kita lanjut. Sekarang sujud sahwi. Nah, setelah sujud syukur, kita akan mempelajari sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Nah, ini dia. Ya. Kalau sujud syukur tadi di luar sholat. Nah, di luar sholat. Ada sujud yang dilakukan hanya di dalam sholat. Nah, inilah namanya sujud sahwi. Ya. Sahwi ini sesuai namanya, sahwi ini lupa, ya. Jadi sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu, ya, di dalam sholat tentunya. Hukumnya adalah sunnah, ya, berdasarkan hadis, nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, hadisnya Peru bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id, ya, Al-Khudri. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla salasan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni alas tayqana thumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallima." Rawahu Ahmad, ya, wa Muslim. Baik, artinya baru minta 1 orang baca artinya deh. Kelihatan nggak nih tampilan? Ya, Amiruddin Siddiq, Amiruddin Siddiq, baca artinya Amiruddin. Pak ya. Iya, Bu. Amin. Bentar. Nah. Dik. Dik, baca dik. Baik. Amiruddin Siddiq, mana Amiruddin Siddiq? Ya. Apa? Baca artinya. Suara saya kedengeran nggak, Pak? Bacakan. Ya. Kedengeran nggak? Bentar, nih. Ya, bentar. Suara saya kedengeran nggak? Dengar. Ya, baca artinya Amir Siddiq. Ya. Nih, yang tampil di monitor, dibaca artinya. Mana? Mana Pak ini? Ya, ini nih yang tampil di monitor. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu. Teruskan sholatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Ya, jelas ya. Jadi kadang kita lupa ketika sholat. Nah, pikirannya nggak fokus.
ya. Ini sudah 3 rakaat ya atau 4 rakaat. Sholatnya 4 rakaat, tapi kita lupa ya. Sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya, maka ketika menemukan kondisi seperti itu ya, kita melakukan sujud, namanya sujud apa? Sujud apa namanya? Sahwi. Sujud sahwi. Sahwi. Nah, ini sujud sahwi. Ini hanya ada di dalam sholat. Jadi nggak boleh sujud sahwi di luar sholat. Pengen sujud sahwi satu saat, nggak boleh. Masuk masjid, masuk musola, tidak sholat, tidak apa, tiba-tiba sujud sahwi. Tidak. Ya, ini hanya ada ketika dilakukan di dalam sholat pas lupa. Ya, baik, ini dalilnya. Lanjut. Ya, ini sebab-sebab sujud sahwi. Ya, yang pertama meninggalkan salah satu rukun sholat. Ruku, i'tidal, sujud tasyahud awal ditinggalkan ya, karena lupa tentunya, bukan sengaja. Yang kedua ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, ini ya tidak berlaku semua, hanya tertentu. Ya, bagi yang terbiasa dengan doa kunut subuh, apabila lupa kunut subuhnya, maka boleh untuk sujud sahwi. Baik. Kita lanjut. Ya, Pak, baru mau caranya. ditulis, Pak, hilang. Mau ditulis, boleh sebentar. Ya. Tadi yang tadi. Boleh. Ya. Pak, di situ, Pak. Ya. Tata cara sujud sahwinya. Bukan, Pak. Bukan Ada yang sebelumnya. Ya. Alhamdulillah. Silakan yang mau ditulis. Ya. Iya, Pak, yang sebab-sebab. Ya, sebab-sebabnya boleh ditulis. Silakan dicatat. Ya. Silakan dicatat sebab-sebabnya. Cara sujud sahwi ya, Pak? Ya. Yang sebab-sebab sujud sahwi. Sudah? Belum, sabar, woi. Ya. Belum, woi. Oke, 5 menit lagi silakan. Ya. 5 menit lagi silakan. Sambil dibuka buku paketnya, ya, sambil dibuka buku paketnya. Sambil buka buku paketnya. Udah, Pak. Udah, Ya, Pak. baik. Ya, Pak Heru lanjutkan Belum, Pak, dulu. belum, Pak. Udah, Pak, tinggal, Pak. Udah, Pak, udah. Aduh, yang jatuh. Udah, Pak, tinggal, udah. Ya, sudah, speakernya Yang tinggal, dimatikan Pak. sekarang. Silakan speakernya dimatikan dulu. Ya.
Lanjut. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk tata cara sujud sahwi ya. Ini tata cara sujud sahwi. Perhatikan. Setelah selesai membaca tahiyat akhir ya. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, sebelum salam ya, sebelum salam. Ingat sujud sahwi ya. Dilakukan ya sebelum salam. Maka yang lupa ya, atau yang ketinggalan tadi menyebabkan kita sujud sahwi, kita lakukan sujud sahwi. Lalu kita sujud dengan membaca, lihat bacaannya, subhana man la yanamu wala yashu. Ya, bacaannya singkat, mudah ya. Kita ulang. Subhana man la yanamu wala yashu. Terjemahnya adalah Maha Suci Allah yang tidak tidur ya dan tidak lupa ya. Jadi sujud sahwi inilah bacaannya. Ya. Kemudian duduk antara dua sujud. Ya, jadi sujudnya 2 kali. Duduk antara 2 sujud, tidak usah baca apa-apa, diam. Setelah itu ya membaca lagi bacaan yang sama. Nah, jadi sujud subhana man la yanamu wa la yashu, duduk antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Lalu duduk tahiyat akhir, lalu mengucapkan salam. Nah, maka selesailah sujud sahwi. Paham ya? Jadi sujud sahwi ini dilakukan di dalam sholat ketika kita lupa. Ya. Bagaimana kalau menjadi imam sholat? Apakah boleh sujud sahwi? Tentu. Ya. Oleh karena itu yang makmum tetap harus mengikuti imam. Jadi kalau satu saat kalian sholat berjamaah, sudah tahiyat akhir, imamnya tiba-tiba nambah sujud lagi. Nah, maka ada kemungkinan di dalam sholatnya dia ada yang lupa. Kita ikutin apa yang dilakukan imam. Ya, maka kita sudah tahu ilmunya sekarang. Sujud lagi, ya, sujud lagi, lalu membaca bacaan yang ini. Ya, tentunya imam tidak akan mengumumkan ketika sholat, karena dia masih dalam kondisi sholat. Ya. Dia tidak akan mengajak jamaahnya, ya, ya. Dan kita harus paham, ya, apabila imam sujud sebelum salam, ya, maka dia berarti sujud sahwi. Kita ikuti apa yang dilakukan imam, ya. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga, sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Perhatikan, ini agak berbeda dengan sujud yang pertama, dengan sujud syukur, dengan sujud sahwi. Sujud tilawah ya adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah. Nah, ini ada khusus ya. Ketika kita membaca, kita yang membaca, atau kita mendengarkan, ada orang lain membaca, kita dengar. Ya. Baik melalui murotal ya di audio musola masjid atau rekan kita yang baca, kita dengar dan kita tahu itu adalah ayat sajdah ya. Kalau tadi sujud syukur di luar sholat, kalau sujud sahwi di dalam sholat, sujud tilawah, perhatikan sujud tilawah boleh dilakukan ya dalam kondisi sholat maupun ketika sedang tidak sholat. Artinya boleh di dalam sholat dan boleh di luar sholat. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, dasarnya adalah hadis ya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya, Pak Heru bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar, anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu rawahu Tirmidzi. Ya. Baik, terjemahnya dilihat dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir, ya, beliau takbir lalu sujud, maka
kami sujud bersama-sama beliau. Nah, ini dalilnya. Ya. Lalu apa itu ayat sajadah? Ya, perhatikan, ada 15 tempat di dalam Al-Qur'an ayat sajadah, ya. Ada 15 tempat, ya. Baik, sekarang speakernya boleh diaktifkan. Nah, kita akan membaca beberapa ayat sajadah. Speakernya boleh diaktifkan. Ya, yang pertama, ya, kelompok pertama, baik, ayat sajadah ada pada surat Al-A'raf ayat 206. Bukan saya, coy. Ya. Surat Al-A'raf ayat 206. Ya. Sekarang Pak Heru persilahkan salah seorang dari kalian ya yang berani membaca ya. Sidik kalau tidak salah ya. Surat Al-A'raf ayat Sidik Pak Sidik. Amiruddin Sidik dipersiapkan bacaannya. Ya. Surat Al-A'raf ayat 206. Ini beberapa contoh ayat. Ayo Ludik. Ya, yang lain boleh diam dulu, silahkan Amiruddin Sidik dibaca. Baca yang mana, Pak? Al-A'raf ayat 206. Nah, yang pertama. Surat Al-A'raf ayat 206. Ada Al-Qur'an di dekatnya? Ya. Ya, silakan. Yang lain dengarkan. Silakan Amiruddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbaka la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya. Baik. Amiruddin Sidik sudah baca surat Al-A'raf ayat 206. Sekarang yang kedua, Muhammad Azka Sudrajat, silahkan baca yang ayat surat Ar-Ra'd ayat 15. Muhammad Azka. Ya, mana Muhammad Azka? Silakan. Muhammad Azka silakan baca. Koneksi Pak. Muhammad Azka, mana Muhammad Azka? Kalau belum siap, boleh dilanjutkan Sifa Putri Cahyani dulu. Mati, Sifa Pak, mati. Putri Benar nggak, Pak? Sifa. Azka mana? Ayo, Azka, ada siapa? Azka siap, baik. Ya. Ada, Pak. Azka siap, silakan. Baca Azka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Qul afa takhazatum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim nafa'u wala darra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawid zulumatu ja'alu lillahi akholaqu kakholkihi fatasabahal kholqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Ya. Anzala minas samai. Satu ayat saja. Aska, satu ayat saja. Ya. Satu ayat saja. Ya, waktunya terbatas. Ya. Baik, sekarang yang ketiga. Sifa Putri, silakan Sifa Putri. An-Nahl ayat 50 ya, di sini tertulisnya 49. Sifa Putri silakan. Sifa Putri. Ya, mana Sifa Putri mana? Atau Aura dulu, Aura. Mana Aura sila? Ya, Aura sudah siap, silakan Aura. Aura sudah siap, silakan Aura. Jenong mana Jenong? Aura, ya, yang lain tidak bersuara, yang lain tidak bersuara. Ya, Aura silakan. Aura baca surat Al-Hajj, ya. Al-Hajj ayat Al-Isra ayat 109. Zoom-nya dulu katanya.
Mana Aura? Silakan. Sipa atau Aura? Ya, baca. Silakan. Aura. Iya, Aura. Mana Aura? Silakan. Yang lain dengarkan. Iya, Pak. Ya. Bismillah. Nah, volumenya dikecilkan. Volume suaranya kecilkan. Ya. Lanjut. Nggak tahu. Ini buat dulu. Buat lain. Ya. Baik. Enggak. Sudah. Apa Pak, ada suara? Ya, suaranya tidak terdengar jelas. Sipa mana Sipa? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Atau ada yang lain boleh? Jenong mana jenong? Baik. Assalamualaikum. Baik. Speakernya sekarang kalian matikan lagi. Rupanya dua yang lain tidak terdengar jelas. Baik, Pak Heru lanjutkan dulu materinya. Speakernya kalian matikan ya. Baik, sebelumnya Pak Heru infokan kalau nanti Zoom-nya terputus, kalian nanti akan keluar secara otomatis karena waktu kita limitnya hanya 40 menit ya. Nanti setelah itu kalian klik lagi link Zoom-nya. Perhatikan ya, kalau nanti tiba-tiba Zoom-nya mati berarti terputus secara otomatis karena kita diberikan durasi waktu dari Zoom hanya 40 menit. Ya, karena kita tidak memakai yang bayar, kita memakai yang fasilitas free ya, yang gratis. Nanti kalau terputus setelah itu kita masuk Yang lagi bayar dengan dong, link Pak. yang sama. Ya. Baik, lanjut dulu materinya ya. Ini ayat sejadah ya. Yang kedua, nah ini ya, kelompok kedua. 5 ayat sajadah kedua. Jadi jumlahnya semua ada 15. Nah, ya. Baik. Di antara ayat-ayat sajadah ini ya, Banyak. yang paling Askes sering suruh baca kita- Pak semuanya Pak. ya. Kenapa? Askes suruh baca semuanya. Oh, jangan, waktunya habis. Baik, Enggak perhatikan jadi ya. Pak. Perhatikan. Pak Heru ulang. Jadi, andaikan satu saat ya kita sedang membaca salah satu ayat ini. Nah, salah satu ayat ini atau kita mendengarkan orang lain membaca salah satu ayat ini, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Nah, namanya sujud tilawah. Ya. Bagaimana caranya? Ya, sujud tilawah. Kita sebentar. Ya, sujud tilawah ini yang kita lakukan, ya. Sujud tilawah ya sama ya dengan sujud yang lainnya. Kita disunahkan untuk sujud ketika membaca atau mendengar ayat ini. Ya, bisa dilihat buku paketnya sambil dibuka buku paketnya tentang sujud tilawah. Baik. Dibuka buku paketnya tentang sujud tilawah. Ya. Berapa? Bab 5. Ya, diselaraskan dengan buku paketnya yang ada. Ya. Bab 5. Adit. Ya. Mana nih? Jadi sujudnya disunahkan hanya satu kali dalam sujud tilawah, ya. Dengan membaca kalimat ada di buku ya. Ya. Pak Heru tidak tuliskan di sini karena waktu ya. Sajada wajhiya lilladzi. Nah, ada di buku khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa Ya Pak, ada Pak. ya. Bisa dilihat di buku ya. Itu dilakukan ketika kita membaca ya ayat-ayat ini. Boleh di dalam sholat. Prakteknya bagaimana kalau sedang sholat tiba-tiba baca ayat ini? Perhatikan ya. Perhatikan, Pak Heru sampaikan secara lisan. Jika sedang sholat, ya tiba-tiba satu saat kalian jadi makmum, ada imam lagi baca ayat, ya belum selesai baca ayatnya, ya di akhir ayat tiba-tiba dia langsung sujud, nggak ruku dulu. Kalau normal itu kan dari berdiri dia ruku baru sujud. Ini tidak, dia langsung sujud. Nah, kita harus paham. Ya. Maka di situ barangkali imam yang sedang memimpin sholat melakukan sujud yang namanya sujud tilawah. Jadi
ketika baca salah satu ayat, nah, Untuk oi. ya, lalu dia sujud tilawah, ya, lalu dia sujud tilawah. Baik, Pak Heru contohkan ya satu ayat tadi yang dibaca oleh rekan kalian, ya. Surat An-Nahl ayat 50. Nah, surat An-Nahl ayat 50. Ada imam memimpin sholat membaca dengan bacaan yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Lalu tiba-tiba dia langsung sujud. Maka ya kita harus bisa melihat atau menilai bahwa imam itu melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Ya. Ingat, tanda ayat sajadah itu di Al-Qur'an mudah ditemukan, ya. Tandanya ada lambang pintu masjid biasanya atau jendela masjid, ya. Itu lambang sujud tilawah. Sujud dia satu kali, imam, lalu membaca bacaan tadi, kita ngikutin. Nah, selesai sujud nanti imam berdiri lagi. Ya. Imam berdiri lagi untuk melanjutkan, ya. Untuk melanjutkan sholatnya, ya. Untuk melanjutkan sholatnya. Baik, ya. Sebelum dilanjutkan, ya. Jadi sudah 3 sujud yang kita pelajari, ya. Yang pertama apa tadi? Bisa dilihat? Boleh dihidupkan speakernya. Yang pertama sujud apa? Ya. Yang pertama sujud Syukur. sujud syukur. Sujud Sekarang- syukur. Sujud Baik, sahwi, sekarang Pak Heru sujud tilawah. Pak Heru tanya, ya, adakah di antara kalian yang sudah pernah melakukan sujud syukur? Ada nggak? Ada nggak yang sudah pernah melakukan sujud syukur sebelum diajarkan dengan materi ini? Ya, Enggak. ya. Kenapa pasti? Syukur tadi apa ya? Ya, praktek sujud syukur bisa kalian lihat sehari-hari. Contoh ya, contoh. Ada seorang pemain sepak bola, muslim tentunya, ya. Pemain sepak bola yang terkenal, pemain sepak bola dunia, ada juga yang beragama Islam, ya. Tidak semuanya non-muslim. Pemain sepak bola yang terkenal, ya. Ketika dia Ya, Pak. melakukan keberhasilan memasukkan gol, ya. Memasukkan gol ke gawang lawannya. Ya, tentunya dia bikin gol ke gawang lawan, ya. Kalau bikin gol ke gawang sendiri namanya bunuh diri. Jalan nasi kau sendiri, Pak. Maka ketika dia membuat gol, maka dia mengapresiasikan atau menyikapinya dengan sujud syukur. Ya, boleh nggak dia sujud di lapangan? Ya, cari yang tempat yang kira-kira bersih, maka boleh dia sujud syukur spontan di lapangan. 1. Atau 2, contohnya orang terhindar dari bahaya, ya. Ada orang naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya mengalami gangguan di udara, tapi akhirnya selamat sampai di bandara. Maka maka begitu dia keluar dari pesawat, maka dia langsung sujud syukur, cari tempat yang bersih, suci. Baik, itu sujud syukur. Banyak hal ya. Banyak hal. Satu saat kalau praktekkan. Yang kedua sujud sahwi. Ya, sujud ketika lupa dalam sholat. Tadi sudah dijelaskan, ya. Yang ketiga sujud tilawah. Wah. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya. Siapa itu? Baik, sekarang kita lanjutkan praktik Jin. bagaimana praktik dari sujud ini. Tuyul. Praktek tuyul, Pak. Perhatikan. Dapat uang. Ya. Speakernya dimatikan. Ya. Speakernya dimatikan lagi. Speakernya dimatikan. Baik. Ya, tayangan berikut ini ya, praktik sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Siapa tu ayah? Oh. Lah, basro ya. Jadwalnya sampai 85.
Kamu di dalam dulu sebentar. Ini Salam. bukan soal yang kemarin. Malam ni, hujan-hujan ni balik. Betul ya. Asrul nak beritahu ada satu berita gembira ya. Asrul dapat naik pangkat ya. Alhamdulillah, naik pangkat ya. Daripada kerani jadi CEO. Alhamdulillah, Roh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Roh. Kalau begitu, seharusnya kena sujud syukur. Ya? Sujud syukur? Macam mana tu ya? Mari kita jumpa Ustaz untuk kita tahu macam mana cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah perkongsian kali ini kita akan sama-sama mengulang kaji tata cara menunaikan ataupun melakukan sujud syukur. Yang pertama, hukum menunaikan sujud syukur adalah sunat. Yang kedua, tujuannya. Yang pertama, tujuan sujud syukur adalah untuk mensyukuri nikmat ataupun anugerah yang besar dan anugerah yang jarang-jarang serta mengembirakan kepada diri kita dan juga terselamat daripada musibah ataupun bala. Dan waktu untuk melakukan sujud syukur ialah pada bila-bila masa sahaja dan boleh juga dilakukan selepas solat sunat. Dan di antara syarat sujud syukur itu, yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan berwuduk, dan yang ketiga dalam keadaan menutup aurat, dan yang keempat iaitu menghadap kiblat. Seterusnya, rukun untuk melakukan sujud syukur yang pertama iaitu niat ihram, dan yang ketiga iaitu sujud sekali sahaja, dan diakhiri yang keempat iaitu dengan memberi salam setelah bangun daripada sujud. Seterusnya, bagi kita menunjuk cara iaitu cara sujud syukur. Yang pertama dimulakan dengan niat, saja aku sujud syukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang kedua iaitu takbiratul ihram dalam dua keadaan, sama ada dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk, iaitu seperti mana duduk iftirash, dan kemudian diikuti dengan sujud sekali sahaja. Atau boleh juga dilakukan dengan takbiratul ihram diikuti meletakkan tangan di antara pusat dan juga dada kita seketika dan disusuli dengan takbir dan terus sujud. Dan disunatkan ketika sujud kita membaca iaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi seperti mana solat biasa, ataupun membaca iaitu seperti mana bacaan dalam sujud tilawah, sajada wajha lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ataupun boleh kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan diakhiri dengan memberi salam. Jadi begitulah iaitu sedikit sebanyak tata cara ringkas iaitu menunaikan dan melakukan sujud syukur, dan insyaAllah mudah-mudahan memberikan manfaat kepada para penonton sekalian untuk kita amalkan bila mana sampai kepada kita khabar yang gembira, khabar ataupun nikmat yang memberikan kegembiraan dan besar kepada kita, ataupun terselamat kita daripada bencana dan juga musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tentang sujud syukur ya, gambarannya seperti itu. Baik, sekarang yang kedua, tayangan kedua, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala
Sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cara sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat sebanyak 2 kali untuk menutup kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat yang disebabkan karena lupa. Adapun hukum sujud sahwi adalah sunnah. Kemudian bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi? Pelaksanaan sujud sahwi dilaksanakan dengan 2 cara. Pertama, dilakukan sebelum salam, dan cara kedua dilakukan setelah salam. Berikut peragaan atau cara sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan Jangan di atas dia jadinya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabatku sekalian, itulah peragaan sujud sahwi sebelum salam. Intinya, sujud sahwi boleh dikerjakan sebelum salam atau setelah salam, dan dikerjakan dengan 2 kali sujud. Jadi, ketika kita menyadari kesalahan kita sebelum salam, maka lakukan sujud sahwi sebelum salam. Akan tetapi, ketika kita menyadari kesalahan setelah salam, maka lakukan sujud sahwi setelah salam. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi, yaitu pertama, sujud sahwi karena kelebihan. Barang siapa lupa sholatnya, kemudian dia menambah ruku atau sujud, maka dia harus sujud 2 kali sesudah menyelesaikan sholatnya dan salamnya. Kemudian sebab sujud sahwi yang kedua yaitu sujud karena kekurangan. Jadi barang siapa kelupaan dalam sholatnya, kemudian ia meninggalkan sholat salah satu sunnah atau sunnah abad, yaitu yang termasuk kategori hal-hal wajib dalam sholat, maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. Kemudian sebab sujud sahwi yang ketiga yaitu karena ragu-ragu. Keraguan ini terdapat dalam 2 hal, yaitu antara kelebihan atau kurang. Misalnya, seseorang ragu apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Keraguan ini ada 2 macam. Pertama, seseorang lebih cenderung kepada satu hal, baik kelebihan atau kurang, maka dia harus mengambil sikap kepada yang lebih diyakini, kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Kemudian sujud sahwi karena ragu-ragu di antara 2 hal, tidak condong kepada kelebihan dan tidak pula pada kekurangan rakaat. Maka
menentukan kepada yang sudah pasti kebenarannya, yaitu memutuskan bahwa jumlah rakaat yang lebih sedikit, kemudian menutupi kekurangannya, lalu sujud 2 kali sebelum salam. Kemudian sebab sujud sahwi yang keempat yaitu sujud sahwi karena lupa atau meninggalkan membaca atau sunnah abad, seperti lupa membaca tasyahud awal, sholawat pada tasyahud awal, lupa membaca qunut sholat, maka harus sujud sahwi sebelum salam. Sahabatku sekalian, intinya adalah bahwa sujud sahwi dapat dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Jadi ketika kita menyadari kesalahan kita sebelum salam, maka lakukan sujud sahwi sebelum salam. Akan tetapi jika kita menyadari kesalahan setelah salam, maka lakukan sujud sahwi setelah salam. Sahabatku sekalian, demikian tentang cara sujud sahwi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kita lanjutkan sujud yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Ya, bagaimana sujud tilawah? Perhatikan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena bacaan ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Biasanya, ayat-ayat sajadah ditandai dengan rumus seperti dalam gambar ini. Berikut kami urutkan tempat ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkadah atau sunat yang ditekankan dan tidak wajib. Sujud tilawah sunnah dilakukan sebab 3 hal. Yang pertama, membaca ayat-ayat sajadah. Kedua, mendengarkan ayat-ayat sajadah. Dan yang ketiga, mendengar ayat-ayat sajadah baik sengaja atau tidak sengaja. Bagi yang tidak mau melakukan sujud tilawah atau yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, ia bisa mengganti dengan membaca 4 kali bacaan berikut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Syarat sujud tilawah sama seperti syarat-syaratnya sholat. Yaitu harus suci dari najis dan hadas, menutupi aurat, menghadap ke arah kiblat, masuk waktu. Yaitu sujud tilawah harus dilakukan setelah ayat sajadah dibaca semuanya. Sujud tilawah bisa dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Untuk di dalam sholat, sujud tilawah bisa dilakukan bagi 1. Orang yang sholat sendirian dan membaca ayat sajadah. Jika mendengar orang lain membaca ayat sajadah, orang yang sholat sendirian tidak boleh melakukan sujud tilawah. Kedua adalah bagi makmum yang imamnya melakukan sujud tilawah. Jika imamnya tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah. Dan jika tetap melakukannya, maka sholatnya dihukumi batal. Cara sujud tilawah di luar sholat. Pertama, takbiratul ihram dengan niat sujud tilawah dan mengangkat kedua tangannya.
Jika membaca Al-Quran dengan posisi duduk, maka tidak perlu berdiri untuk takbir. Adapun lafaz niat sujud tilawah adalah nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah. Kemudian sujud 1 kali dengan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan jika ingin yang paling utama, maka ditambah dengan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk dan diakhiri dengan salam. Turunnya gila. Cara sujud tilawah di dalam sholat. Caranya tidak berbeda jauh dari sujud tilawah di luar sholat. Hanya saja sujud tilawah di dalam sholat tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram, tetapi langsung sujud 1 kali. Dan tidak usah salam, akan tetapi langsung berdiri lagi untuk meneruskan sholatnya. Ya, baik seluruh siswa, ya. Materi kali ini ya tentang sujud sudah kita pelajari bersama dari awal ya sampai Alhamdulillah selesai. ya. Dengan harapan apa yang kita pelajari walaupun dengan Zoom ya ada Ya, Pak. Yang bermanfaat tentunya, dan tentunya tidak hanya sekedar didengarkan tapi juga kalian pahami. Baik, sekarang kita masih punya waktu sekitar 8 menit ya. Waktu kita sampai jam 8.50, kita masih ada waktu sekitar 8 menit. Sekarang siapkan buku catatan kalian. Ya. Siapkan buku tulis kalian, ada tugas ya, ada sedikit tugas dari Pak Heru ya. Sudah siapkan buku tulis kalian? Ya, ada sedikit tugas dari Pak Heru. Udah, Pak. Baik. Tugasnya adalah 1 ya. Tuliskan pengertian sujud syukur. Tuliskan pengertian sujud syukur. Ini lagi ngetes gurunya. Ini lagi praktek aja. Yang kedua, tuliskan pengertian sujud sahwi. Tuliskan pengertian sujud sahwi. Tiga. Yang Sahwi ketiga, ya, Pak? Ya, yang ketiga, tuliskan pengertian sujud tilawah. Ya, tuliskan pengertian sujud tilawah. Baik, kalian tulis soalnya di buku catatan kalian, ya.
nanti jawabannya kalian pindahkan ya ke Google Form yang akan Pak Heru share di GCR ya. Jadi jawabannya nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Jadi 3 pertanyaan itu berkaitan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini ya. Pertama ya, tadi pengertian sujud syukur. Lalu pengertian sujud sahwi, dan yang ketiga pengertian sujud tilawah. Ya, Pak ulang. Tilawah. Cari jawabannya dahulu, nanti cari jawabannya dari sekarang ya. Silakan kalian boleh mencari jawabannya sekitar 2 menit. Ya, dijawab dulu 2 menit, nanti akan Pak Heru sediakan Google Form pada GCR. 2 menit asli. Ya, 2 menit kalian cari jawaban dari 3 pertanyaan tersebut. Ya, ini menandakan kalian paham atau tidak apa yang sudah Tapi ini nggak usah ditulis dulu, Pak. Silakan, 2 menit. Ya, cari jawaban. Ada buku paket di dekat kalian, ya. Dan tadi materinya sudah Pak Heru terangkan. Pengertian dari 3 sujud tadi. Silakan. Baca aja kan, Pak? Iya. Ya, waktu kita tinggal tersisa 5 menit lagi. 2 menit untuk mengerjakan. Pak. Berapa? 45. Tulis di buku aja, nanti disalin di form. Sementara tulis di buku, nanti disalin di form. Ya. Nanti disalin di form. Ini tilawah. 5. Baik, sambil mengerjakan Pak Heru sampaikan alhamdulillah partisipasi siswa hari ini 5. ada 28 seluruhnya yang ikut pembelajaran ya. 5. Jadi ada 8 siswa yang tidak bisa bergabung ya, dengan kendala-kendala yang tentunya bisa dipahami ya. Jadi ada 28 siswa dari 36 siswa yang harusnya ikut bergabung. Alhamdulillah sudah lebih dari setengahnya. Ya. Baik, bagi yang belum bisa, insya Allah nanti kesempatan lain. Apabila ada materi dengan Zoom lagi, mudah-mudahan bisa bergabung seluruhnya. Hari ini sudah cukup baik, sudah 28 siswa yang ikut di dalam Zoom. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum, Pak. Ya, baik. Ayo silakan 1 menit lagi. Nah, hanya menuliskan pengertian, ya. Hanya menuliskan pengertian. Sabar, Pak, ini banyak, Pak. Ya. Baik, speakernya dimatikan, boleh speakernya dimatikan. Speakernya dimatikan. Tanggal 2 berapa? 21 ya? Baik, cukup ya? Ada. Ya. Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke, setengah menit Satu lagi, Pak, satu lagi. Menit. Ya, hanya pengertiannya saja, tidak usah panjang-panjang, ya. 10 menit. Nanti 10 menit, kalian Pak. pindahkan jawaban 10 kalian di opok. Ya, Bukan kentut. di GCR. Goblok, astagfirullah. Gak sopan nih. Kak Beki bukan tubuhan suara itu, Kak. Ya. Apaan? Pak, udah, Pak. Baik, Pak Heru Angga cukup. Baik, Pak Heru Angga cukup, ya. Pak, udah, Pak. Udah. Baik. Udah. Pak Heru kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini.
Baik seluruh siswa dan yang terhormat Pak, Jumadi yang tapi saya hormati. Baik, mohon suaranya tidak dikeluarkan dulu ya, tidak bersuara. Kalau speakernya hidup mohon tidak bersuara. Baik, yang saya hormati Bapak Jumadi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan seluruh siswa kelas 84. Alhamdulillah ya, sesuai jadwal PJJ pada hari ini dari jam 7.30 sampai jam 8.50 kita sudah melakukan pembelajaran dengan Zoom ya, dengan materi sujud ya. Alhamdulillah sudah kita pelajari bersama-sama dengan penuh harap tentunya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita dan tentunya apa yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini akan dapat tercapai dengan baik ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Dan dari Pak Heru terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ya. Angkat jempol semuanya, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Iya, teman-teman askar belajar rame.